Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda subscribe channel ini, Anda ikuti terus channel ini. Di video kali ini kita akan membahas satu saham ya, yang dimana saham ini sebenarnya sudah ada di watchlist kami ya sejak tahun kemarin. Jadi bagi teman-teman yang sudah berlangganan ebook sejak tahun kemarin pasti tahu nih saham ini sejak tahun kemarin saat harganya masih di bawah. Ya, dan kalau kita hitung sampai sekarang harganya sudah naik sekitar 90%. Sekarang pertanyaannya apakah masih murah atau bisa ada potensi naik seperti itu ya. Nah, cuman sebelum kita membahas sahamnya, kami sampaikan lagi, tanggal 17 dan 18 Juni besok, tepatnya hari Jumat dan Sabtu, kita akan mengadakan webinar dengan tema mencari multi-bagger di saham turnaround. Maka pastikan Anda jangan kelewat untuk webinar hari Jumat besok. Cari informasi lebih detail lagi di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai saham AKR ya, atau saham dengan kode emiten AKRA ya, AKR Korporindo. Nah, kita masuk dulu mengenai sentimen ya, dimana AKR ini kan berhubungan dengan minyak ya, dan ketika harga minyak makin naik ya, alias harga minyak ini menjadi sentimen utama saat ini, otomatis harga-harga saham yang berhubungan dengan minyak ini juga naik ya. Dan kebetulan saham minyak ya, atau yang berhubungan dengan minyak di dalam watchlist kami ya, di dalam ebook watchlist kami sejak tahun kemarin, salah satunya adalah AKRA. Nah, sekarang kita ngelihat harga saham AKRA ya. Jadi AKRA ini masuk ke dalam ebook watchlist kami sejak tahun kemarin ya, kira-kira di sekitar semester 1 ya, waktu harganya masih di 600-an. Ya, kemudian sempat naik nih ke level 900, tapi habis itu turun lagi. Turun lagi di awal tahun 2022 ini, kemudian sekarang melanjutkan kenaikannya. Ya, dan kalau kita hitung sejak saat AKRA ini masuk ke watchlist kami, maka sudah ada kenaikan sekitar 89% ya, kenaikan harga saham AKRA, dan ini belum dividen ya, sekali lagi belum dividen. Kalau ditambah dividen ya mungkin bisa lebih tinggi lagi ya untuk yield-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman di sini ya, kemarin ini banyak sekali ketika harga saham yang bertanya ke saya ya, banyak sekali yang bertanya kepada saya ketika harga sahamnya naik kemudian turun ya, dan orang-orang mulai bingung nih, Mas Ros gimana nih kok turun, apakah masih prospeknya masih bagus atau tidak? Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, kita bicara mengenai metode value investing, maka pergerakan harga saham dalam jangka pendek menjadi tidak penting. Ya, asing mau masuk, asing mau keluar menjadi tidak penting. Ya, chartnya akan jatuh atau akan mau naik, mau bullish atau maupun bearish, mau bearish menjadi tidak penting. Yang terpenting adalah apa? Adalah kinerjanya. Ya, kinerja dan valuasi, kinerja dan valuasi. Maka ketika kita bicara mengenai value investing, kita bicara mengenai investasi jangka panjang, udah nggak usah dilihat tuh pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Fokus ke kinerjanya, dan ini sudah terbukti ketika kita fokus di kinerja perusahaan dengan time horizon yang panjang, saham-saham itu akan naik gitu. Dan saya mendapatkan banyak sekali bagger ya, dari satu bagger sampai multi bagger itu hanya memperhatikan kinerjanya saja. Ya, jadi saya tidak melihat chart harian, saya tidak melihat asing, saya tidak melihat bandar ya, hanya kinerjanya saja. Oke, sekarang balik lagi ke sini ya. Mas Ros, ini udah ke 1.200 nih. Ya, jadi ini adalah harga penutupan hari Jumat kemarin ya, tanggal 10 Juni ya, sudah 1.200. Kira-kira bagi yang sudah punya, di hold atau dijual ya, direalisasikan ya, mumpung udah naik hampir 100%. Nah, kita akan bahas ya. Kita bicara dulu mengenai model bisnis dari AKRA ya. AKRA ini memang bisnis yang berhubungan dengan minyak, tapi sebenarnya yang bukan pengeboran minyak, bukan ya. Tapi ini hanyalah distribusi minyak. Ya, jadi AKRA ini istilahnya menyediakan
layanan di mana dia istilahnya beli minyak dari supplier kemudian didistribusikan ke end user. Baik end usernya ini berupa industri maupun sampai retail seperti itu ya. Jadi intinya ini bukan pengeboran minyak tapi hanya distribusi minyak. Nah, di sini kita perlu tahu nih ketika perusahaan ini dia bukan produsen alias dia hanya menyalurkan saja, maka otomatis marginnya ini juga kecil. Ya, marginnya juga kecil. Nanti akan kita bahas. Nah, cuman margin yang kecil pun menurut saya nggak masalah ya. Berarti kan dia harus main volume untuk menaikkan kinerjanya, menaikkan laba bersihnya. Ya. Nah, ini adalah komposisi pemegang saham dari Akra yang dimana publik ini memiliki 37,5%. Ini angka yang cukup sehat ya, dimana tetap Akra ini masih memiliki pemegang saham pengendali ya, jadi 59,6% masih dimiliki oleh induknya ya. Oke. Sekarang kita melihat kinerja perusahaan ya per kuartal 1 2022 di mana kita baca ya, kita melihat dari sisi pendapatan ini naik 99%, laba bruto naik 16%. Nah, di sini kita melihat pendapatan dari Akra per kuartal 1 itu 10 triliun. Ya, sedangkan laba brutonya cuma 738 miliar ya. Jadi gross profit marginnya ini kecil banget, nggak sampai 10%. Apakah ini sehat atau tidak? Ya tetap sehat. Kenapa? Karena nature bisnis distribusi biasanya seperti ini. Jadi kita nggak bisa mengharapkan gross profit margin yang besar dari perusahaan-perusahaan yang sifatnya hanya distribusi barang. Ya, jadi beli dari supplier kemudian tinggal dijual ke end user, itu kita nggak bisa mengharapkan gross profit margin besar. Tapi tetap sehat karena memang nature bisnisnya seperti ini ya. Jadi ini nggak masalah ya. Jadi kemarin banyak yang menanyakan gross profit marginnya kecil banget, apakah ini layak invest? Ya layak gitu ya, karena memang bisnisnya seperti ini. Nah, ya, dan di sini ya pendapatan terbesar adalah dari distribusi bahan bakar minyak atau BBM ya, yang dimana terjadi kenaikan volume sampai 118%. Nah, sekarang laba bersihnya pun juga naik 40% ya. Jadi secara kinerja year on year dari kuartal 1 2021 ke kuartal 1 2022 terjadi kenaikan ya. Nah, ini adalah proyeksi ya, atau kita melihat secara historinya ya, baik pendapatan maupun laba bersih. Nah, pendapatan Akra sebenarnya bisa dibilang nggak begitu naik signifikan ya, tapi memang proyeksi di tahun 2022 ini ada kenaikan. Di mana tahun 2022 ini kita proyeksikan kenaikan pendapatannya naik 50% ya. Jadi tadi di kuartal 1 sendiri itu naik 99%, ya kita proyeksikan sampai akhir tahun naik 50% saja, yaitu menjadi 38,5 triliun. Ya artinya ini pendapatan kalau misalkan tercapai ya, ini berarti pendapatan terbesar sejak tahun 2013. Nah, selanjutnya di sisi laba bersih. Nah, laba bersih Akra pun ini juga tidak konsisten. Sebenarnya sejak tahun 2013 ke 2018 terjadi kenaikan. Ya, tapi begitu tahun 2019 turun. Menariknya tahun 2020 labanya justru naik. Ya, 2020 saat pandemi naik, 2021 naik, 2022 kita proyeksi naik 30%. Ya, jadi kalau tadi kuartal 1 naik 40%, kita proyeksikan naik 30%. Artinya ini ada kenaikan laba. Nah, kalau ada kenaikan laba ini biasanya dalam jangka panjang ya, potensi harga sahamnya juga akan naik ya. Sekarang kita melihat sisi hutangnya. Nah, Akra sendiri memiliki hutang yang terkontrol. Ini adalah hutang yang saya ambilkan atau saya menghitung dari hutang buruknya saja. Hutang yang ada beban keuangan, hutang bank atau penerbitan obligasi. Ya. Nah, secara histori, hutang dari Akra ini cenderung menurun. Sampai posisi kuartal 1 2022, rasio DER-nya ini tinggal 29,7%. Yang dimana tahun 2013 itu 100% ya. Berangsur-angsur turun dan sekarang makin sehat. Inilah ketika perusahaan mencoba menyehatkan neraca dengan prospek bisnis yang akan naik, ini yang membuat labanya ini juga makin naik. Ya. Oke, kita melihat dari sisi dividen.
Akra menurut saya perusahaan yang dia juga memperdulikan ya atau memperhatikan kepentingan para pemegang saham, di mana Akra ini secara historis selalu membagikan dividen dengan payout ratio kurang lebih sekitar di atas 50%. Ya, jadi laba yang dihasilkan oleh Akra rata-rata 50%-nya dikonversi ke dividen. Otomatis para pemegang saham ini juga mendapatkan dividen setiap tahunnya. Ya, tahun 2022 ini masih nol angkanya ya, karena memang belum ada pengumuman, cuman kita tunggu saja nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke valuasi. Ya, ini yang juga penting. Jadi kita tadi sudah mempelajari sekelas tentang bisnisnya, kondisi fundamental perusahaannya. Sekarang kita bicara mengenai valuasi. Valuasi ini saya hitung di harga 1.200 ya. Jadi di gambar ini ya, di kolom warna abu-abu ini adalah menggambarkan ekuitas perusahaan, dimana kalau kita lihat sejak tahun 2013 sampai 2022 terjadi kenaikan ekuitas. Artinya apa? Artinya perusahaannya tumbuh ya. Perusahaan ketika ekuitasnya naik berarti perusahaannya tumbuh. Kemudian di sisi ROE ya, garis warna ungu di bawah ini menandakan ROE. Ya, ROE perusahaan juga tergolong tidak konsisten, kadang tinggi kadang turun ya. Kenapa? Karena ya ini memang perusahaan termasuk perusahaan siklus ya, dimana ketika siklusnya bagus ya kinerjanya naik, siklusnya tidak bagus kinerjanya turun ya. Tapi kalau kita lihat di luar tahun 2019 dan 2020 sebenarnya konsisten di angka sekitar 15% ya. Tahun 2022 ini jika laba perusahaan tadi tercapai ya, di mana kenaikan labanya naik 30%, maka potensi ROE untuk tahun 2022 ini sekitar 14%. Nah, sekarang berapa valuasi di harga 1.200 ya? Nah, valuasi ditunjukkan di garis warna merah ini. Ini menunjukkan valuasi price to book value ya. Jadi kita lihat dari sisi book value-nya. Nah, perusahaan sudah menunjukkan perbaikan kinerja dan di level 1.200, di harga 1.200 itu menunjukkan level PBV 2,4 kali. Dimana kalau acuan saya kita ngelihat ya, tahun 2016 dengan ROE yang sama, waktu itu harga saham Akra itu menunjukkan valuasi 3,5 kali ya. Jadi menurut saya valuasi sekarang memang sudah tidak murah, tapi masih belum mahal ya. Jadi saya anggap ini sebagai harga wajar dari Akra ya. Nah, jadi kesimpulan dari analisa tadi bagaimana? Yang pertama kita lihat kondisi neracanya sehat ya. Hutang buruknya kecil, DER-nya kurang lebih hanya di kisaran 29% ya. Kemudian kasnya berlimpah. Tadi kita tidak menunjukkan aset ya, nggak masalah, tapi intinya dari sisi neraca Akra memiliki kondisi neraca yang sehat. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kinerja, pendapatannya naik 99%, laba bersihnya naik 40%. Ya memang gross profit marginnya kecil, ya nggak sampai 10%, karena memang nature bisnisnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa paksakan gross profit marginnya besar. Oke, yang ketiga, jika laba bersih tahun 2022 ini mencapai 1,4 triliun ya, seperti yang kita skenariokan tadi, artinya labanya naik 30%, maka proyeksi ROE bisa mencapai 14%. Dan 14% ini artinya ROE-nya naik sejak tahun 2019 ya. 2019, 2020, 2021 ini naik terus, dilanjutkan di tahun 2022 ini. Dan biasanya ketika ROE naik, ini dalam jangka panjang harga sahamnya pun juga masih ikut naik ya. Kemudian dari sisi valuasi, harga 1.200 ini menunjukkan level PBV 2,4 kali dengan PE rasio 16 kali. Ya, kalau kita berkaca pada histori tahun 2016 lalu, di mana price to book value-nya mencapai 3,5 kali dengan PE 23 kali, maka harga sahamnya seharusnya bisa mencapai di level 1.800. Jadi kalau menurut saya pribadi, harga Akra saat ini masih berada di harga wajar. Memang sudah tidak murah, tapi juga belum mahal. Oke, itu sekilas review mengenai saham AKR Korporindo. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Oh iya ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi di video ini hanya bersifat informasi umum saja. Ya, jadi tidak ada ajakan saya untuk membeli ataupun menjual. Semua informasi di video
channel The Investor ini semua hanyalah informasi umum saja. Segala keputusan tetap di tangan Anda masing-masing. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.